Assalamualaikum sahabat Fokus Kisah. Semoga kalian dalam keadaan sehat walafiat. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa juga komen dari daerah mana kalian berasal. Yuk kita mulai kisah yang menguras perasaan ini. Pernahkah kalian membayangkan seorang anak kecil memikul beban hidup yang begitu berat, lalu tiba-tiba menemukan alasan baru untuk terus bertahan? Inilah kisah menggetarkan hati tentang bocah pemulung dan bayi mungil yang ditemukan di antara tumpukan sampah, dan bagaimana cinta mampu menyelamatkan dua jiwa sekaligus. Di balik gemerlap lampu kota Kediri yang tak pernah benar-benar menerangi setiap sudutnya, ada lorong-lorong sempit dan ganggang pengap yang terlupakan. Di sanalah seorang bocah kecil bernama Andika tinggal, bersama ibunya yang terbaring lemah karena penyakit yang tak kunjung diobati. Andika baru berusia 11 tahun, tetapi beban yang ia tanggung sudah jauh lebih berat dari anak-anak lain seusianya. Setiap pagi buta, sebelum ayam berkokok, ia sudah bangun dari tidur tipisnya di atas tikar lusuh. Dengan tubuh mungil yang belum sempat merasakan hangatnya sekolah, ia mendorong gerobak reot yang pernah dipungut dari tempat rongsokan, mengayuh langkah-langkah kecil ke jalan-jalan ramai yang mulai bangun dari kantuknya. Gerobak itu sudah menjadi teman sejatinya. Suara decit rodanya, bau menyengat dari tumpukan sampah, dan tangan-tangan kecil yang cekatan memilah botol plastik dan kardus bekas, itulah dunia Andika. Ia mengais rezeki dari sisa-sisa kehidupan orang lain, dengan harapan bisa membawa pulang sekantung beras, atau setidaknya sekeping uang untuk membeli obat ibunya. Semangat, Dik! Hari ini harus lebih banyak dari kemarin, gumamnya setiap pagi, sambil menarik napas panjang yang terkadang diiringi batuk kecil, karena terlalu sering menghirup debu dan asap kendaraan. Meski tubuhnya kecil dan kurus, hati Andika besar dan tabah. Ia tak pernah mengeluh. Ia tahu takdirnya tak seperti anak-anak lain yang bisa berlari riang ke sekolah sambil tertawa. Ia tahu, Tuhan memberinya cobaan yang tak ringan. Tapi ia percaya di balik semua luka, ada sesuatu yang menantinya. Aku harus kuat, karena kalau aku lemah, ibu siapa yang jaga? Bisiknya pada diri sendiri, sembari mengelus foto ibunya yang dulu sempat tersenyum cerah sebelum penyakit menggerogoti tubuhnya. Pada suatu pagi yang mendung, ketika embun masih belum mau turun dan langit terlihat seperti menahan tangis, Andika berjalan lebih jauh dari biasanya. Ia merasa hari itu harus lebih banyak mengais, karena semalam ibunya mengeluh sakit di bagian perutnya. Ia menelusuri jalanan hingga ke area pasar lama yang sudah lama ditinggalkan. Di sana, hanya tersisa rongsokan besi, kardus-kardus yang terendam hujan, dan aroma busuk yang menyengat dari sampah yang tak pernah diangkut. Langkah Andika terhenti. Di antara tumpukan karung plastik dan kasur bekas yang basah, ia mendengar suara aneh. Suara tangis, lemah, nyaris seperti bisikan angin. Ia mengerutkan kening, menajamkan telinga, dan mengikuti suara itu dengan hati-hati. Tangannya menyibak sampah satu persatu, hingga matanya terbelalak. "Astaga, bayi!" ucapnya, nyaris tak percaya. Di sana, tergeletak seorang bayi mungil, tubuhnya hanya dibalut sehelai kain tipis yang basah dan kotor. Tubuhnya menggigil, wajahnya merah dan penuh keringat, dan suaranya sudah hampir habis karena terlalu lama menangis. Andika gemetar. Ia tak tahu harus berbuat apa. Jantungnya berdetak begitu cepat, seperti ingin keluar dari dada. Tapi tanpa berpikir panjang, ia langsung mengangkat bayi itu, mendekapnya erat-erat ke dadanya yang kurus. "SSSHH. Tenang ya, tenang, aku di sini," bisiknya panik namun lembut, mencoba menenangkan makhluk kecil yang seolah Tuhan jatuhkan tepat di hadapannya. Andika berdiri lama di depan tumpukan sampah itu, memeluk bayi yang terus menangis di pelukannya. Tak ada siapapun di sana. Tak ada orang dewasa yang datang. Tak ada petugas. Tak ada suara sirene atau panggilan darurat. Hanya dirinya, seorang bocah kecil dan bayi tak berdaya itu. Ia menatap sekeliling,
berharap seseorang muncul. Tapi waktu terus berjalan, dan tak seorang pun muncul dari balik dinding rongsokan itu. Dunia terasa begitu sepi. "Aku gak bisa ninggalin kamu di sini," gumam Andika pelan, air mata mulai mengalir di pipinya. Ia ingat ibunya di rumah, ia ingat tubuh yang mulai lemah karena kurang makan. Tapi ia juga tahu, jika ia pergi dan meninggalkan bayi ini, mungkin tak akan ada hari esok bagi makhluk kecil itu. Maka ia mulai melangkah, membawa bayi itu pulang. Meski pelukannya kaku, walau tubuhnya lelah, ada sesuatu yang mengalir di dalam dadanya. Rasa takut, tapi juga rasa sayang yang tiba-tiba tumbuh. Sampai di rumah, ibunya sempat kaget. "Nak, itu siapa?" tanyanya dengan suara lemah. Andika hanya tersenyum samar. "Namanya, aku belum tahu. Tapi aku mau rawat dia." "Boleh, Bu?" Ibunya hanya menatap lama, lalu mengangguk perlahan. Di mata yang renta itu, ada air bening yang menggantung, seolah berkata, "Anakku masih punya hati yang besar." Malam itu, dunia Andika berubah total. Ia tak lagi sendiri. Ada tangis bayi yang mengisi malam-malam sunyinya, ada tubuh mungil yang harus ia dekap setiap kali udara malam menusuk tulang. Ia tak tahu bagaimana cara merawat bayi, tapi ia belajar dari insting dan cinta. Ia menyelimuti si kecil dengan baju-bajunya sendiri, ia membuat susu dari air beras dan sedikit gula karena tak mampu beli susu formula. Andika memberi nama bayi itu Budi. "Supaya kamu jadi anak yang baik, yang kuat dan bisa senengin banyak orang," ucapnya sambil tersenyum meski hatinya penuh kecemasan. Ia bahkan menciptakan lagu Nina Bobo sendiri, meski suaranya tak merdu. "Budi, Budi kecil, jangan nangis lagi. Mas Dika di sini." Setiap malam, ia memeluk Budi erat-erat. Tubuh mereka menyatu dalam hangat yang sederhana tapi tulus. Tak ada yang mudah. Popok kain yang ia cuci keringkan sendiri, makanan yang selalu pas-pasan, dan tatapan aneh dari tetangga yang heran melihat bocah kecil menggendong bayi. Tapi Andika bertahan. Setiap tawa kecil dari Budi menjadi semangat baru. Setiap pelukan mungil dari tangan bayi itu menjadi kekuatan untuk terus berjalan. Hari-hari pun berlalu. Andika menjalani peran ganda, sebagai kakak, ayah, sekaligus ibu bagi Budi. Ia tetap memulung seperti biasa, hanya saja kini ia harus cepat pulang karena ada bayi yang menunggunya di rumah. Kadang ia membawa Budi dalam gendongan, menyusuri jalan-jalan kota dengan satu tangan menarik gerobak, dan tangan satunya menggenggam kain yang membungkus tubuh mungil itu. Suatu hari, saat di tengah pasar, seorang ibu penjual sayur menatap mereka dengan iba. "Nak, itu adikmu?" tanya ibu itu. Andika mengangguk. "Iya, tapi aku nemu dia di tumpukan sampah." Wanita itu tertegun. Ia menyodorkan sepotong roti dan sebotol air. "Ini buat kalian. Tuhan pasti lindungi kamu, Nak." Andika tak pernah meminta belas kasihan. Tapi setiap kebaikan yang datang, sekecil apapun, disyukurinya dalam hati. Ia percaya bahwa cinta, meski datang dari tempat paling hina, mampu mengubah segalanya. "Budi, Mas janji ya, kamu akan tumbuh besar, sehat, dan bahagia. Walau Mas Dika cuma pemulung, tapi Mas cinta kamu lebih dari apapun." Malam-malam yang Andika jalani kini tak pernah benar-benar gelap. Di pelukannya, Budi tumbuh perlahan, meski dalam kekurangan dan dinginnya dunia. Tapi satu malam, segalanya berubah. Tubuh kecil Budi panas. Wajahnya merah, napasnya pendek-pendek, dan ia tak menangis seperti biasanya. Andika panik. Ia mengguncang perlahan tubuh adiknya. "Budi, Budi bangun, ya jangan tidur terus," suaranya bergetar. Di gubuk kecil yang hampir roboh itu, hanya ada lampu minyak kecil dan selembar kain lusuh yang menutupi tubuh Budi. Andika tidak tahu harus berbuat apa. Ia tak punya uang untuk pergi ke puskesmas.
Ia tak punya siapa-siapa yang bisa dimintai tolong. Ia hanya punya 2 tangan kecil dan 1 hati besar yang dipenuhi ketakutan. Maka ia lakukan satu-satunya hal yang ia tahu, memeluk bayi itu seerat mungkin. "Jangan pergi, Bud, kamu satu-satunya yang Mas punya, kamu satu-satunya alasan Mas masih hidup." Air matanya jatuh, membasahi kening adiknya. Ia menyanyi lagi, dengan suara serak dan penuh tangis, berharap keajaiban datang. Waktu berjalan lambat malam itu. Setiap detik seperti jarum yang menusuk. Andika mengganti kompresan dengan kain yang direndam di air sumur, mengganti posisi gendongan, dan terus berdoa dalam diam. Saat fajar mulai mengintip dari celah dinding bambu, suara kecil terdengar. "Hee!" Tangis Budi yang kembali pecah membuat dada Andika meledak dalam haru. Ia tertawa sambil menangis. "Alhamdulillah, kamu kuat ya, Bud, kamu luar biasa," ucapnya sambil menciumi pipi Budi berkali-kali. Namun, tak semua mata yang memandang membawa simpati. Tetangga mulai berbisik-bisik, menatap aneh, dan beberapa mulai mencibir. "Anak kecil ngurus bayi? Gak tahu diri. Nanti malah nyusahin orang," celetuk seorang ibu pemilik warung. Andika menunduk, tak membalas. Tapi di dalam hatinya, ia berjanji, kata-kata mereka tak akan merobohkan tekadnya. Ia mencintai Budi seperti darah daging sendiri. Dan tak seorang pun bisa mengambil itu darinya. Ia mulai belajar banyak hal. Setiap kali ke pasar, ia bertanya pada ibu-ibu bagaimana merawat bayi. Ia perhatikan bagaimana cara mereka menggendong, memberi makan, bahkan cara menghibur bayi yang menangis. Ia tak malu bertanya. Bahkan pada pemulung yang lebih tua, ia sering minta nasihat. "Bang, kalau bayi rewel terus, kenapa ya?" Dan pemulung tua itu menjawab sambil tertawa, "Mungkin dia kangen pelukan kayak kamu." Hari demi hari, Andika menyusun ulang hidupnya. Ia mencari botol lebih banyak, berjalan lebih jauh, dan tidur lebih larut. Semua demi satu hal, Budi harus sehat. Budi harus tumbuh. Ia tak peduli pada rasa sakit di kaki, tangan yang kapalan, atau perut yang sering kosong. Ketika malam tiba, dan Budi tertidur di pelukannya, semua rasa lelah hilang. "Kamu tahu, Bud, Mas gak pernah punya impian. Tapi sejak kamu datang, Mas pengen satu, kamu bahagia," bisiknya pelan. Usia Andika semakin bertambah, dan begitu pula dengan tanggung jawabnya. Budi mulai bisa berjalan. Mulai bisa memanggil, "Mas." "Mas Dika," dengan suara pelat yang membuat dada Andika hangat seketika. Ia tak pernah menyangka akan merasakan cinta seperti ini, cinta yang datang bukan dari darah, tapi dari hati yang tulus memilih untuk mencintai. Setiap langkah kecil Budi adalah anugerah, setiap tawa riangnya adalah lagu di tengah kerasnya kehidupan. Suatu hari, Andika melihat selembar kertas menempel di dinding musola kampung, pengumuman dari yayasan sosial. Bantuan untuk anak jalanan dan keluarga kurang mampu. Ia terdiam. Awalnya ragu. Tapi ketika malamnya Budi batuk keras dan ia tak punya uang untuk membeli obat, Andika pun memberanikan diri mendatangi yayasan itu. Ia membawa Budi dalam gendongan, mengenakan baju terbaik yang ia miliki, baju bekas yang masih layak pakai, hasil tukar dari barang rongsokan. Di sana, seorang relawan perempuan menyambut mereka. "Kamu datang sendiri?" tanya perempuan itu sambil menunduk ke arah Budi. Andika mengangguk. "Ini adik saya yang rawat dia dari bayi." Mata relawan itu berkaca-kaca. "Kamu masih kecil, tapi hati kamu besar, Nak." Hari itu, hidup mereka sedikit berubah. Yayasan itu membantu memberi susu, pakaian, bahkan sesekali mengantar mereka ke puskesmas. Tapi yang paling Andika syukuri bukan bantuan materi, melainkan perasaan bahwa akhirnya ada yang melihat mereka sebagai manusia, bukan beban. Tak butuh waktu lama, kisah Andika dan Budi mulai menyebar.
Relawan itu membagikan kisah mereka ke media sosial. Anak pemulung yang menyelamatkan bayi dari tumpukan sampah, begitu judulnya. Dalam waktu semalam, foto Andika menggendong Budi viral. Banyak orang terharu, menangis, bahkan ingin membantu. Tapi Andika tetap bersahaja. Ia tak pernah mencari sensasi. Ia hanya ingin menjaga satu hal yang paling berharga dalam hidupnya. Beberapa orang datang. Ada yang menawarkan panti, ada yang menawarkan Budi untuk diadopsi oleh keluarga kaya. Tapi Andika menolak halus. "Maaf, Bu. Pak, saya tahu saya miskin. Tapi saya gak pernah minta dikasihani. Saya cuma mau satu, biarkan saya tetap bersama Budi. Karena dia bukan tanggungan, tapi bagian dari hati saya." Kata-katanya yang tulus membuat banyak orang menangis. Relawan pun akhirnya memutuskan untuk hanya memberi dukungan dari luar, tanpa mengganggu ikatan mereka. Sejak saat itu, Andika mulai dikenal. Beberapa warga yang dulunya mencibir, kini diam. Bahkan ada yang mulai membantu diam-diam, membelikan popok, memberi makanan kecil. Andika tetap rendah hati. Ia tetap mendorong gerobak, tetap memulung. Tapi semangatnya berbeda. Kini ia tahu bahwa cinta yang tulus, betapapun kecilnya, bisa menyentuh banyak hati dan mengubah cara dunia memandang hidup. Dengan bantuan relawan, Andika akhirnya bisa ikut sekolah malam. Ia ingin pintar, karena ia ingin Budi belajar darinya. Siang ia memulung, malam ia belajar membaca, berhitung, dan menulis. Ia duduk di bangku yang keras, di antara anak-anak seumurannya yang lain. Tapi tak satu pun dari mereka tahu bahwa bocah kurus dengan tangan hitam itu sedang berjuang tak hanya untuk dirinya sendiri, tapi untuk adik kecil yang tidur di rumah dengan perut kenyang karena kerja kerasnya. Budi kini sudah bisa berlari. Setiap sore, ia menyambut Andika yang pulang dengan tangan terbuka. "Mas Dika AA," teriaknya sambil meloncat ke pelukan kakaknya. Danika tertawa, memeluk erat tubuh kecil itu. "Mas bawa roti ini," ujarnya, dan Budi langsung bersorak. Itu bukan roti mahal, hanya sisa dari pasar yang dibeli murah. Tapi bagi mereka, itu seperti makanan surga. Di malam hari, mereka duduk di depan gubuk, menatap langit yang penuh bintang. "Mas, besok kita bisa punya rumah beneran, gak?" tanya Budi polos. Andika tersenyum, menatap bintang yang sama. "Bisa, Bud, kalau kamu terus jadi anak baik dan Mas terus kerja keras, nanti Tuhan kasih rumah buat kita." Dalam keheningan itu, dua hati kecil saling menguatkan. Tak ada janji yang muluk, tak ada mimpi yang dibanggakan. Hanya cinta yang terus mereka pelihara, cinta yang tak pernah minta apa-apa, tapi memberi segalanya. Hari demi hari terus berjalan, dan ikatan antara Andika dan Budi tumbuh makin kuat. Tak terasa waktu berlalu begitu cepat. Kini Budi sudah memasuki usia 5 tahun, anak kecil yang ceria, penuh tawa, dan memiliki mata bulat besar yang selalu memancarkan rasa percaya kepada satu-satunya orang yang ia anggap keluarganya, Andika. Meski hidup dalam kekurangan, Budi tumbuh menjadi anak yang sopan, pintar, dan peka. Ia tahu kakaknya bukan orang kaya. Ia melihat sendiri bagaimana Andika bekerja keras setiap hari, pulang dengan tubuh penuh peluh, tapi tetap bisa tersenyum untuknya. Suatu sore, saat hujan turun rintik-rintik dan aroma tanah basah memenuhi udara, Budi duduk memeluk lutut di depan gubuk kecil mereka. Ia melihat Andika pulang sambil menuntun gerobak yang hampir roboh. "Mas Dika, kamu capek ya?" tanyanya polos. Andika tertawa kecil dan mengusap kepala Budi yang mulai tinggi. "Capeknya hilang kalau lihat kamu nungguin Mas." Mereka tertawa berdua, sementara hujan turun makin deras. Danika menutup gerobaknya dengan plastik, lalu memeluk adiknya erat, seolah ingin melindunginya dari dunia luar. Malam itu, Andika duduk menulis di secarik kertas robek, tugas sekolahnya.
Budi menatapnya dengan rasa kagum. "Mas, Budi boleh belajar juga?" tanya si kecil. Andika tersenyum, menyodorkan pensil satu-satunya yang ia punya. "Boleh banget. Kita belajar bareng ya." Mereka pun belajar bersama di bawah cahaya lampu minyak, bersandar di dinding bambu yang rapuh. Dunia mereka memang kecil, tapi cinta di dalamnya sangat besar. Tak ada yang bisa menggantikan kedekatan itu, bahkan dunia sekalipun. Beberapa bulan kemudian, berita besar datang. Yayasan sosial yang dulu membantu mereka akan membuka program beasiswa bagi anak-anak kurang mampu yang memiliki semangat hidup luar biasa. Danika, yang kini usianya 14 tahun, direkomendasikan oleh guru sekolah malamnya. "Kamu harus coba, Adik. Ini kesempatan," ucap gurunya. Tapi Andika ragu. Ia takut jika ia sekolah penuh waktu, ia tak bisa bekerja dan menjaga Budi seperti biasanya. Ia tahu, setiap detik yang ia habiskan untuk belajar berarti satu botol plastik yang tak bisa ia jual, 1 jam yang tak bisa ia pakai untuk memulung, dan 1 malam yang mungkin membuat Budi tidur tanpa makan. Tapi Budi, si kecil yang kini bisa membaca beberapa kata, mengangkat wajahnya dan berkata pelan, "Mas Dika harus sekolah." Budi janji jadi anak baik. Kata-kata itu, begitu sederhana namun menghunjam ke dalam hati Andika. Malam itu, ia merenung di bawah langit yang gelap tanpa bintang. Ia memejamkan mata, menggenggam tangan Budi yang tertidur di sebelahnya. "Ya Allah, kuatkan aku. Jangan biarkan aku gagal menjaga amanah yang Kau titipkan ini." Akhirnya, dengan restu Budi dan dukungan dari yayasan, Andika pun diterima dalam program beasiswa itu. Ia mulai masuk sekolah pagi dan bekerja di sore hari. Jadwalnya makin padat. Badannya makin kurus. Tapi hatinya tak pernah sekuat itu. Ia ingin membuktikan bahwa anak jalanan pun bisa bermimpi. Ia ingin Budi kelak bangga padanya. "Mas Dika sekarang murid sekolah beneran ya?" tanya Budi sambil tertawa. "Iya dong," jawab Andika. "Tapi Mas tetap jadi pemulung juga. Jadi, kita tetap tim hebat." Waktu terus berjalan. Kehidupan mereka sedikit demi sedikit berubah. Gubuk yang dulu hampir roboh kini diperbaiki oleh yayasan, menjadi rumah kecil yang layak huni. Tak mewah, tapi cukup untuk berlindung dari panas dan hujan. Bahkan tetangga yang dulu mencibir kini sering menitipkan makanan atau pakaian layak pakai. Perlahan, cinta mereka menyentuh lingkungan sekitar. Orang-orang mulai percaya bahwa kasih sayang bisa menyembuhkan luka, dan kerja keras bisa mengubah nasib. Namun, cobaan datang kembali saat Budi jatuh sakit mendadak. Tubuhnya demam tinggi dan menggigil sepanjang malam. Andika kembali diliputi ketakutan lama, takut kehilangan. Ia mendekap tubuh kecil itu sambil meneteskan air mata. "Jangan tinggalin Mas, Bud. Mas gak tahu hidup tanpa kamu," bisiknya lirih. Dengan bantuan dari yayasan, Budi dibawa ke rumah sakit. Diagnosisnya, infeksi paru-paru. Butuh perawatan intensif. Selama 3 hari 3 malam Andika tak tidur, menunggui adiknya. Ia duduk di kursi plastik ruang tunggu, membaca buku pelajaran sambil sesekali mengintip ke dalam ruang rawat. "Mas, kenapa di rumah sakit banyak orang pakai baju putih?" tanya Budi pelan setelah mulai sadar. Andika tersenyum, "Itu dokter. Kalau kamu besar nanti, kamu juga bisa jadi dokter, nolongin orang." Budi mengangguk pelan. "Aku mau kayak Mas aja, nolong orang walau gak punya apa-apa." Andika menahan air mata. Ia tahu semua lelahnya tak sia-sia. Setelah masa-masa sulit itu, mereka bangkit lebih kuat. Budi sembuh, dan Andika mulai aktif menulis. Ia mulai mencatat kisah hidupnya dalam buku catatan bekas. "Suatu hari, aku mau orang baca cerita kita, Bud, supaya mereka tahu di balik tumpukan sampah pun ada cinta yang tulus."
Budi mendengarkan dengan penuh semangat. Ia suka ketika kakaknya bercerita, membuatnya tertawa, membuatnya menangis. Satu hari, seorang relawan muda dari Jakarta datang dan membaca tulisan Andika. Ia terpukau, lalu mengusulkan untuk menerbitkan kisah itu menjadi buku. Banyak anak di luar sana perlu tahu bahwa harapan itu masih ada, kata relawan itu. Buku itu akhirnya dicetak secara sederhana, tapi menyebar luas. Judulnya, Dari Rongsokan ke Pelukan Surga. Sebuah kisah nyata dari bocah pemulung yang menyelamatkan bayi dan menyulam cinta di tengah kekurangan. Banyak yang menangis membaca kisah itu. Banyak yang datang, menyalami Andika dan berkata, "Kamu inspirasi." Tapi Andika tetap sederhana. Ia masih memulung di akhir pekan. Masih mengantar Budi sekolah dengan sepeda butut yang mereka rawat bersama. "Mas Dika, sekarang kita jadi orang penting ya?" canda Budi. Andika tertawa lalu menjawab, "Yang penting kita tetap saling sayang." Kini, bertahun-tahun setelah pertama kali Andika menemukan Budi di tumpukan sampah, hidup mereka tak lagi sama. Budi duduk di kelas 2 sekolah dasar. Ia juara kelas, dan sering diminta membacakan puisi di depan. Dalam setiap puisinya, ia selalu menyebut satu nama, Mas Dika. Suatu hari, dalam acara sekolah, Budi berdiri di depan panggung kecil, memegang mikrofon dengan tangan mungilnya. "Puisi ini untuk kakakku, karena dia yang menyelamatkan aku, waktu dunia nyaris membuangku." Air mata Andika jatuh perlahan di antara bangku penonton. Ia menatap adiknya yang kini berdiri tegak, dengan suara yang lantang dan yakin. Saat semua orang bertepuk tangan, Andika hanya bisa memeluk dirinya sendiri. Ia tak butuh panggung besar. Cukup melihat Budi bahagia, itu sudah lebih dari cukup. Dan ketika malam datang, saat bintang-bintang bersinar terang, mereka duduk berdua di depan rumah mungil mereka. "Mas Dika, kamu sayang Budi gak?" tanya si kecil. Andika tertawa, memeluk adiknya erat-erat. "Lebih dari sayang. Kamu adalah alasan Mas bertahan." Dalam dekapan hangat itu, dunia terasa sempurna. Tak ada istana, tak ada tahta. Hanya dua hati yang dipertemukan takdir, dan dipersatukan oleh cinta yang tak pernah kenal batas. Matahari pagi menyinari halaman kecil rumah Andika dan Budi. Seperti biasa, aroma sederhana dari air panas dan roti kering mengisi udara. Namun, ada yang berbeda pagi itu. Surat dari yayasan datang dan membawa kabar menggembirakan. Andika dinyatakan lulus dengan nilai terbaik dan ditawari beasiswa penuh untuk melanjutkan ke sekolah kejuruan bidang sosial. Ia tercenung cukup lama setelah membaca surat itu. Dalam dirinya berkecamuk berbagai rasa, gembira, takut, ragu, dan haru. Ia tahu, langkah itu bisa membuka masa depan yang lebih baik. Tapi sekali lagi, ia takut meninggalkan Budi walau hanya untuk beberapa jam lebih lama setiap hari. Budi yang kini sudah lebih besar, menatap wajah kakaknya dengan penuh perhatian. "Mas, kalau Mas sekolah lebih jauh, Budi dititipkan ke siapa?" tanyanya polos. Danika menarik napas panjang, memeluk adiknya erat. "Mas gak akan ninggalin kamu, Bud. Tapi Mas juga harus jadi lebih baik biar bisa bahagiain kamu lebih banyak." Wajah Budi menunduk sebentar, sebelum akhirnya mengangguk pelan. "Kalau Mas janji gak lupa Budi?" Budi mau. Kalimat itu mengikat kuat di hati Andika. Dunia boleh berubah, tapi janjinya pada adik kecil itu tetap menjadi kompas hidupnya. Ia akhirnya menerima beasiswa tersebut. Hari-hari mereka berubah. Kini Budi sudah cukup mandiri untuk menyiapkan bekalnya sendiri, dan Andika mulai sibuk dengan tugas-tugas sekolah barunya. Di sela-sela waktu, ia tetap bekerja serabutan di akhir pekan. Meski waktu bersama mereka berkurang, cinta di antara mereka justru makin tumbuh kokoh, karena mereka saling memahami perjuangan masing-masing.
Budi pun mulai sering membuat gambar-gambar kecil di buku tulisnya, gambar seorang laki-laki bertopi memulung dengan bayi kecil di pundaknya. "Ini gambar Mas Dika dan aku dulu," katanya, menunjukkan dengan bangga pada teman-temannya di sekolah. Tahun demi tahun berganti. Andika berhasil menyelesaikan sekolahnya dan mulai bekerja sebagai relawan di yayasan sosial. Budi tumbuh menjadi remaja cerdas dan punya tekad besar mengikuti jejak kakaknya. Suatu malam, mereka duduk di teras rumah yang kini sudah beratap genteng dan bercat biru muda, memandangi bintang-bintang. "Mas Dika," kata Budi perlahan, "kenapa kamu dulu gak pernah menyerah?" Andika tersenyum kecil. "Karena Mas tahu, ada kamu yang harus Mas jaga. Kamu itu cahaya Mas. Kalau Mas padam, kamu gak akan bisa tumbuh." Budi terdiam. Air matanya menetes. "Mas, kamu tahu? Kamu adalah semua alasan kenapa aku percaya sama cinta." Mereka berdua tahu bahwa takdir mempertemukan mereka bukan hanya untuk saling menyelamatkan, tapi juga untuk menunjukkan bahwa keluarga sejati bukan ditentukan oleh darah, melainkan oleh kesediaan mencintai tanpa syarat. Di usia 20 tahun, Andika sudah dikenal di komunitas sosial sebagai pemuda penuh dedikasi. Ia tak pernah menyombongkan kisahnya. Tapi orang-orang yang mendengar selalu terharu. "Kami ingin anak kami punya hati seperti kamu, Dik," kata seorang ibu muda saat seminar kecil tentang anak jalanan. Namun, kehidupan tak selamanya tenang. Ketika Budi berusia 15 tahun, ia mengalami perundungan di sekolah. Beberapa teman mengejek latar belakang hidupnya. Anak pemulung, bayi dari tempat sampah, dan kata-kata kasar lainnya menghantam hatinya. Ia pulang dengan mata sembab dan enggan bicara. Andika memeluknya erat dan berkata, "Budi, dunia memang kadang kejam. Tapi kita yang harus lebih kuat. Kita gak bisa pilih dari mana kita lahir, tapi kita bisa pilih jadi apa kita nanti." Kalimat itu menjadi kekuatan bagi Budi, yang akhirnya berani bicara di depan kelas, menceritakan kisah hidupnya sendiri. Banyak yang menangis mendengarnya. Sejak saat itu, ejekan berubah menjadi kekaguman. Tahun-tahun berikutnya menjadi masa panen cinta dan harapan bagi mereka. Budi lulus dengan nilai sempurna, diterima di SMA unggulan, dan terpilih menjadi duta anak daerah. Ia mulai aktif berbicara di forum-forum pemuda, mengangkat isu anak terlantar dan pentingnya kasih sayang. "Saya berdiri di sini bukan karena saya sempurna, tapi karena ada satu orang yang tidak pernah berhenti mencintai saya walau saya tidak punya siapa-siapa," ucapnya dalam salah satu pidato, membuat seisi aula berdiri dan memberi tepuk tangan meriah. Andika, yang kini bekerja sebagai pembina anak jalanan, sering mengundang Budi untuk berbagi cerita pada anak-anak lainnya. Mereka menjadi simbol harapan. Di televisi lokal, kisah mereka pernah ditayangkan. Banyak yang ingin membantu, tapi Andika selalu berkata, "Kami hanya butuh cinta yang tulus. Kalau kalian ingin membantu, bantu anak-anak lain yang masih di jalan." Tak sedikit yang akhirnya terinspirasi dan membentuk gerakan sosial dari cerita itu. Nama Andika dan Budi menjadi teladan tentang bagaimana cinta bisa mengubah hidup yang awalnya tak dianggap. Di sela kesibukan mereka, Andika tetap tak pernah melewatkan makan malam bersama Budi. Itu jadi waktu sakral mereka, bercerita, tertawa, saling menguatkan. Kadang mereka masih mengenang hari pertama pertemuan mereka. "Mas ingat waktu aku cuma dibungkus kain kumal?" tanya Budi sambil tertawa. "Ingat banget. Tapi sekarang kamu malah lebih wangi dari parfum mahal," candanya. Dalam candaan itu, ada air mata haru yang tak terlihat. Karena mereka tahu, cinta seperti ini tak lahir dua kali dalam hidup. Tahun itu, mereka berdua menerima undangan ke Jakarta untuk menghadiri acara penghargaan pejuang sosial muda. Di atas panggung mewah, Andika menggenggam tangan Budi. Kamera dan lampu sorot menyinari mereka.
Saya bukan siapa-siapa, ucap Andika dalam pidatonya. Saya hanya anak jalanan yang diberi kesempatan kedua oleh Tuhan. Dan kesempatan itu saya temukan di tubuh mungil bayi yang dibuang di tumpukan sampah. Dia adalah malaikat saya. Suasana hening. Banyak yang menitikkan air mata. Budi mengajari saya bahwa cinta tidak perlu alasan, tidak perlu darah, tidak perlu status. Cinta hanya perlu keberanian untuk bertahan. Setelah acara, banyak pejabat, tokoh masyarakat, bahkan tokoh agama memeluk mereka. Tapi Andika dan Budi tetap sederhana. Mereka tetap pulang dengan kereta ekonomi. Di peron stasiun, mereka duduk menunggu sambil makan mie instan. Mas Dika, bisik Budi, kalau suatu hari nanti aku punya anak, aku mau dia kenal kamu bukan sebagai pamannya, tapi sebagai orang yang membuat ayahnya bisa berdiri. Andika memalingkan wajah, menyembunyikan air mata. Mas gak butuh penghargaan apapun, Bud. Cukup kamu hidup bahagia. Itu lebih dari cukup. Kini, belasan tahun telah berlalu sejak pertama kali takdir mempertemukan mereka di tempat sampah. Andika sudah menjadi kepala Yayasan Perlindungan Anak, dan Budi melanjutkan kuliah di jurusan psikologi untuk memahami lebih dalam dunia anak-anak yang terluka. Rumah kecil mereka telah direnovasi, tapi mereka tetap tinggal di sana, sebagai pengingat bahwa cinta sejati lahir dari tempat paling sederhana. Pada suatu sore, mereka duduk di halaman rumah, memandangi langit yang perlahan berubah warna. Mas Dika, kata Budi perlahan, terima kasih sudah memilih aku, waktu kamu bisa saja pergi. Andika menoleh, memegang pundak adiknya. Justru karena kamu, Mas bisa tetap berdiri. Kamu yang menyelamatkan Mas dari hidup yang hampa. Mereka saling tersenyum. Tak ada yang lebih indah dari cinta yang tumbuh dari luka, dan mengubah luka itu menjadi kekuatan. Dan di bawah langit yang mulai dipenuhi bintang-bintang, Andika berdoa dalam hati, "Ya Allah, jaga adikku ini, seperti aku berusaha menjaganya selama ini. Dan kalau nanti aku tak bisa bersamanya, biarkan dia tetap merasa dicintai." Di pelukan kecil itu, dunia menjadi tempat yang lebih hangat. Dua jiwa yang disatukan oleh takdir, kini telah tumbuh menjadi cahaya bagi banyak orang.